Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pejuang Mantri. Jadi bagaimana kabar teman-teman hari ini? Yang pasti semuanya selalu sehat ya. Oke, seperti biasa ya, di video kali ini kita akan latihan soal P3K perawat. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan juga subscribe ya. Dan saya doakan bagi yang udah subscribe, semoga bisa lolos P3K tahun ini. Amin. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Seorang perawat melakukan pengkajian pada cairan yang keluar dari vagina pasien yang melakukan kontrol ulang pasca persalinan hari ke-8. Hasil pengkajian diperoleh karakteristik cairan berwarna kuning kecoklatan. Nah, ini pertanyaannya, apakah jenis klasifikasi cairan tersebut? A. Lochia rubra, B. Lochia serosa, C. Lochia sanguinolenta, D. Lochia alba, atau E. Lochia purulenta. Jawabannya B ya teman-teman, Lochia serosa. Jadi di sini di tabel ini ya kita bisa lihat macam-macam lochia. Yang pertama ini ada Lochia rubra. Ini waktunya 1-3 hari pasca persalinan. Ini warnanya merah kehitaman. Sedangkan Lochia sanguinolenta ini waktunya 3-7 hari pasca persalinan dan warnanya merah kekuningan. Sedangkan Lochia serosa ini waktunya 8-14 hari setelah persalinan. Warnanya kekuningan kecoklatan. Dan yang terakhir ada Lochia alba, ini waktunya lebih dari 14 hari dan warnanya putih. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah B ya teman-teman, yaitu Lochia serosa. Karena pasien pasca persalinan hari ke-8 dan dari hasil pengkajian diperoleh karakteristik cairan berwarna kuning kecoklatan. Jawabannya B ya teman-teman. Oke, soal yang kedua. Seorang perempuan usia 25 tahun, G1, P0, A0, masuk ke UGD kebidanan karena mengeluh mulas-mulas dan memasuki fase persalinan. Dari hasil pengkajian, didapatkan kepala janin sudah turun, bukaan 10, namun air ketuban masih utuh. Menurut Anda, apakah tindakan yang paling tepat dilakukan berdasarkan kasus di atas? A. Pemeriksaan dalam ulang. B. Memimpin persalinan. C. Cek DJJ. D. Episiotomi. Atau E. Amniotomi. Jawabannya E ya teman-teman, yaitu amniotomi. Oke, di sini di pertanyaannya ada kata-kata kepala janin sudah turun, bukaan 10, dan air ketuban masih utuh. Jadi amniotomi ini dilakukan apabila selaput ketuban utuh atau belum pecah, dan telah terjadi pembukaan lengkap dan ibu meneran spontan. Dan nanti perhatikan warna air yang keluar saat amniotomi. Jika terjadi pewarnaan mekonium pada air ketuban, maka lakukan persiapan pertolongan bayi baru lahir, karena kondisi tersebut menunjukkan adanya hipoksia intrauterin. Jawabannya E ya teman-teman, amniotomi. Oke, soal yang selanjutnya, soal ketiga. Seorang perempuan umur 26 tahun, P1A0, telah melahirkan 1 jam yang lalu secara spontan, normal, di VK rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan KTV dalam batas normal. Pada saat proses persalinan, ibu mengalami robekan derajat 2. Pertanyaannya, luka robekan derajat 2 itu meliputi A. Mukosa vagina, komissura posterior. B. Mukosa vagina, komissura posterior, dan kulit perineum. C. Mukosa vagina, komissura posterior, kulit perineum, otot perineum. D. Mukosa vagina,
komissura posterior, kulit perineum, otot perineum, dan otot sphincter ani. Atau E, mukosa vagina, komissura posterior, kulit perineum, otot sphincter ani, dan dinding depan rektum. Jawabannya C ya teman-teman. Jadi luka laserasi derajat 2 itu mengenai mukosa vagina, komissura posterior, kulit perineum, dan otot perineum. Jawabannya C. Soal yang keempat, seorang wanita berusia 20 tahun datang ke puskesmas dengan pos luka bakar pada area wajah. Hasil pengkajian, klien merasa malu dengan kondisi wajahnya saat ini, merasa rendah diri karena dirinya tidak cantik lagi. Klien berbicara dengan pelan dan lirih, kontak mata kurang, lebih sering menunduk. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Ansietas. B. Gangguan citra tubuh. C. Harga diri rendah situasional. D. Ketidakberdayaan. Atau E. Berduka disfungsional. Jawabannya C ya teman-teman, yaitu harga diri rendah situasional. Di sini klien merasa malu dengan kondisi wajahnya saat ini, terus merasa rendah diri karena dirinya tidak cantik lagi. Klien juga berbicara dengan pelan dan lirih, kontak mata kurang, lebih sering menunduk, dan data ini menunjukkan pasien mengalami harga diri rendah situasional. Jadi harga diri rendah situasional ini adalah munculnya persepsi negatif tentang makna diri sebagai respon terhadap situasi saat ini. Untuk tanda dan gejala mayornya yang subjektif, menilai diri negatif, merasa malu atau bersalah, menolak penilaian positif tentang diri sendiri, dan untuk objektifnya, berbicara pelan dan lirih, menolak berinteraksi dengan orang lain, dan berjalan menunduk. Untuk tanda dan gejala minornya, subjektifnya ini kurang konsentrasi. Dan untuk data objektifnya, kontak mata kurang, lesu dan tidak bergairah, pasif, tidak mampu membuat keputusan. Dan ini sesuai dengan jawaban yang C ya teman-teman, yaitu harga diri rendah situasional. Dan soal yang terakhir, seorang perempuan berusia 35 tahun, G1, P0, A0, hamil 32 minggu, datang ke UGD dengan keluar darah dari kemaluan. Hasil pengajian, perdarahan tanpa nyeri dan berwarna merah terang. TFU 32 cm, punggung kiri, presentasi kepala, dan DJJ 144 kali per menit. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Observasi pembukaan jalan lahir. B. Kolaborasi pemberian heparin. C. Anjurkan untuk tirah baring. D. Pantau intake output cairan. Atau E. Pantau pergerakan janin. Jadi jawabannya C ya teman-teman, yaitu anjurkan untuk tirah baring. Oke, di sini ada pernyataan keluar darah dari kemaluan, perdarahan tanpa rasa nyeri, dan cairannya berwarna merah terang. Jadi ini kita curigai ini ada placenta previa ya teman-teman. Nah, jadi dengan kasus seperti ini, kasus yang dicurigai placenta previa, maka intervensi utamanya adalah anjurkan untuk tirah baring. Ini tujuannya untuk mengurangi penekanan pada plasenta, yang nantinya dapat mengurangi terjadinya perdarahan. Jawaban yang paling tepat adalah C ya teman-teman, yaitu anjurkan untuk tirah baring. Oke, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Nanti di video kedepannya kita akan belajar mengenai latihan soal PTKK perawat yang lainnya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, komen jika teman-teman ada pertanyaan, dan juga bisa subscribe ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya upload video.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa.